Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang biasanya turun dari mobil mewah seharga miliaran rupiah, mengenakan jam tangan yang nilainya setara dengan sebuah rumah, tiba-tiba berdiri di persimpangan jalan yang berdebu dengan tumpukan koran di tangannya? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, sebuah transformasi yang tidak masuk akal bagi siapapun yang mengenal sosok Adrian, pewaris tunggal dari kerajaan bisnis Baskoro Group yang mendominasi cakrawala kota ini. Kejadian itu bukan sekedar sandiwara singkat untuk konten media sosial, melainkan sebuah perjalanan brutal yang mengubah seorang pemuda arogan menjadi manusia yang benar-benar memahami arti dari selembar uang kertas yang kusam. Saya mengenal Adrian sejak lama, bukan sebagai teman, tapi sebagai saksi dari kejauhan yang sering melihatnya memaki pelayan restoran hanya karena suhu kopi yang dianggapnya kurang pas, atau melihatnya memacu mobil sportnya tanpa peduli pada keselamatan orang lain. Namun, segalanya berubah pada suatu pagi yang mendung di kawasan pusat bisnis. Ayahnya, Pak Baskoro, seorang pria yang membangun kekayaannya dari nol dengan keringat dan air mata, tampaknya telah mencapai batas kesabarannya. Saya berada di kantor pusat Baskoro Group hari itu, mengurus beberapa dokumen, ketika saya mendengar suara bentakan yang menggetarkan kaca-kaca ruangan lantai 40. Pak Baskoro memberikan ultimatum yang terdengar gila. Adrian harus keluar dari rumah tanpa membawa 1 sen pun, tanpa ponsel, tanpa kartu kredit, dan tanpa identitas sebagai anak CEO. Dia harus bertahan hidup selama 3 bulan penuh, dan satu-satunya modal yang diberikan hanyalah tumpukan koran pagi. Jika dia gagal, maka seluruh hak warisnya akan dialihkan ke Yayasan Amal. Adrian tertawa saat itu, menganggapnya sebagai lelucon. Namun ketika petugas keamanan benar-benar mengawalnya keluar dari gedung dan mengunci pintu gerbang mansion mewah mereka, tawa itu berubah menjadi pucat pasi yang mengerikan. Pagi pertama dimulai di pangkalan koran pinggiran kota yang kumuh, tempat yang baunya merupakan campuran antara tinta basah, asap rokok kretek, dan aroma got yang tersumbat. Saya mengikuti jejaknya dari kejauhan, merasa penasaran sekaligus tidak percaya. Adrian berdiri di sana dengan kemeja desainer yang kini tampak sangat tidak relevan dengan lingkungan sekitarnya. Tangannya yang halus, yang biasanya hanya menyentuh layar gawai terbaru atau kemudi kulit mobil mewah, kini dipaksa memegang tumpukan kertas koran yang kasar dan meninggalkan bekas tinta hitam di jemarinya. Dia tampak kebingungan, matanya liar mencari kenyamanan yang biasanya selalu tersedia. Namun yang dia temukan hanyalah tatapan dingin dari para penjual koran senior yang sudah puluhan tahun bergelut dengan aspal. Di dunia ini, nama belakang Baskoro tidak memiliki nilai tukar. Di sini, yang dihargai hanyalah kecepatan kaki berlari mengejar lampu merah, dan ketahanan mental menghadapi makian para pengemudi yang sedang terburu-buru. Minggu pertama adalah neraka bagi Adrian. Saya memperhatikannya dari sudut trotoar, melihat bagaimana dia mencoba menawarkan koran dengan nada suara yang masih tersisa keangkuhannya. Tentu saja, tidak ada yang membeli. Orang-orang di jalanan bisa mencium bau kepalsuan atau ketidakikhlasan dari jarak jauh. Dia kepanasan. Kulitnya yang biasanya dirawat di klinik kecantikan terbaik, kini mulai memerah dan mengelupas karena sengatan matahari Jakarta yang tanpa ampun. Debu jalanan menempel di pori-porinya, menciptakan lapisan kusam yang membuatnya tampak seperti gelandangan dalam waktu singkat. Pernah suatu kali, saya melihat sebuah mobil mewah yang sangat mirip dengan miliknya berhenti di lampu merah. Adrian mendekat, mencoba menawarkan koran dengan harapan ada belas kasihan. Namun pengemudinya, yang ternyata adalah salah satu teman pestanya dulu, malah menaikkan kaca film gelapnya sambil membuang ludah. Itu adalah momen pertama kalinya saya melihat bahu Adrian merosot. Sebuah tanda bahwa egonya mulai hancur berkeping-keping di atas aspal yang membara. Psikologi manusia dalam menghadapi kemiskinan mendadak adalah sesuatu yang sangat kompleks. Menurut para ahli sosiologi, kehilangan status sosial secara drastis bisa menyebabkan trauma yang setara dengan kehilangan anggota tubuh. Adrian mengalami apa yang disebut sebagai shock culture yang ekstrim. Dia yang biasanya mengonsumsi makanan dengan total kalori dan nutrisi yang dihitung dengan presisi, kini harus bersyukur jika bisa membeli sebungkus nasi kucing di pinggir jalan dengan uang receh hasil penjualannya yang tidak seberapa. Rasa lapar adalah guru yang sangat disiplin. Pada hari ke-10,
Saya melihatnya duduk di bawah jembatan layang, memandangi koin-koin di telapak tangannya dengan tatapan yang sangat dalam. Di sana, dia bertemu dengan Mbah Darmo, seorang penjual koron tua yang sudah bungkuk namun memiliki senyum yang paling tulus yang pernah saya lihat. Mbah Darmo tidak tahu siapa Adrian. Dia hanya melihat seorang pemuda yang tersesat. Nak, koran itu bukan cuma kertas. Itu harapan orang untuk tahu dunia. Kalau kamu jualan dengan hati yang dongkol, orang tidak akan mau beli harapanmu. Kata Mbah Darmo sambil menyodorkan sebotol air mineral plastik yang sudah tidak dingin lagi. Perkataan Mbah Darmo tampaknya menjadi titik balik. Adrian mulai mengamati bagaimana cara Mbah Darmo berinteraksi dengan pelanggan. Bukan soal memaksa orang membeli, tapi soal memberikan senyuman di tengah kemacetan yang membuat stres. Adrian mulai belajar bahasa jalanan. Dia mulai mengerti kapan harus mendekat ke jendela mobil dan kapan harus membiarkan orang beristirahat. Dia belajar bahwa setiap rupiah yang dia dapatkan bukan sekedar angka di layar ponsel, melainkan hasil dari perjuangan fisik yang nyata. Saya melihat transformasinya secara bertahap. Cara jalannya berubah dari langkah yang ragu menjadi langkah yang mantap. Pakaiannya kini sudah berubah menjadi kaos oblong murah yang dibelinya di pasar luak, namun matanya memancarkan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, ketangguhan. Dia bukan lagi anak CEO yang manja, dia adalah seorang penyintas. Ada sebuah fakta menarik dalam dunia ekonomi yang sering disebut sebagai The Three Generation Curse atau kutukan 3 generasi. Generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghancurkan. Pak Baskoro sangat menyadari resiko ini. Secara statistik, sekitar 70% kekayaan keluarga hilang pada generasi kedua, dan 90% hilang pada generasi ketiga. Dengan memaksa Adrian turun ke jalan, Pak Baskoro sebenarnya sedang mencoba memutus kutukan itu. Beliau ingin anaknya mengerti why di balik setiap gedung yang mereka miliki. Beliau ingin Adrian merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang berada di dasar piramida ekonomi, agar kelak ketika dia memimpin di puncak, dia tidak akan lupa untuk melihat ke bawah dengan empati, bukan dengan rasa jijik. Memasuki bulan kedua, ujian yang sebenarnya datang dalam bentuk cuaca yang ekstrim. Hujan badai melanda kota selama hampir 1 minggu penuh. Saya melihat Adrian tetap berdiri di bawah guyuran hujan, membungkus koran-korannya dengan plastik agar tidak basah. Dia kedinginan, giginya bergeletuk, namun dia tidak beranjak. Dia tahu bahwa jika dia tidak menjual koran hari itu, dia tidak akan makan. Disinilah letak perbedaan antara bermain peran dan menjalani kenyataan. Adrian tidak lagi merasa sedang menjalankan tantangan dari ayahnya. Dia merasa ini adalah hidupnya sekarang. Dia mulai mengenal nama-nama sopir angkot, dia tahu siapa pedagang asongan yang memiliki anak sakit, dan dia bahkan mulai menyisihkan sedikit dari penghasilannya yang sangat kecil untuk membantu Mbah Darmo yang mulai sering batuk-batuk. Empati yang selama puluhan tahun tertimbun oleh tumpukan uang, kini mulai tumbuh subur di tengah kesulitan. Suatu sore yang basah setelah hujan reda, saya menyaksikan sebuah kejadian yang sangat menyentuh hati. Seorang ibu-ibu penjual jamu gendong terjatuh karena licinnya trotoar. Dagangannya pecah berantakan. Adrian, tanpa ragu sedikit pun, langsung berlari menolong. Dia tidak peduli korannya ikut terjatuh ke genangan air dan menjadi rusak, yang artinya dia kehilangan modal untuk hari itu. Dia membantu ibu itu berdiri, membersihkan luka-lukanya dengan sapu tangan kumuhnya, dan mengumpulkan sisa-sisa botol yang masih utuh. Ibu itu menangis dan berterima kasih, menawarkan 1 gelas jamu sebagai imbalan. Adrian meminumnya dengan lahap, dan untuk pertama kalinya, saya melihat senyum yang benar-benar jujur di wajahnya. Itu adalah senyum manusia yang merasa berguna bagi manusia lainnya. Sebuah perasaan yang tidak pernah bisa dibeli oleh kartu kredit hitam milik ayahnya. Namun, dunia tidak selalu baik. Di bulan ketiga, Adrian harus menghadapi ujian integritas yang paling berat. Sekelompok pemuda nakal yang biasa memalak di area tersebut mendatangi Adrian. Mereka meminta jatah uang keamanan yang jumlahnya hampir seluruh pendapatan Adrian minggu itu. Saya melihat dari kejauhan, siap untuk menelepon polisi jika terjadi sesuatu yang membahayakan. Adrian menolak dengan tegas. Dia tidak melawan dengan otot yang besar, tapi dengan keberanian moral yang baru saja dia temukan.
Dia berkata bahwa uang itu akan digunakan untuk biaya berobat Mbah Darmo. Para pemuda itu tertawa dan mulai mengintimidasi. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Para pedagang asongan lainnya, sopir ojek, dan bahkan petugas parkir yang selama ini melihat kerja keras Adrian, mulai berkumpul di belakangnya. Mereka membentuk barisan solidaritas. Para pemalak itu akhirnya mundur karena sadar bahwa Adrian bukan lagi orang asing di sana. Dia adalah bagian dari komunitas mereka. Adrian telah memenangkan rasa hormat di tempat yang paling keras di kota ini. Menjelang berakhirnya masa 3 bulan, Pak Baskoro melakukan sesuatu yang tidak terduga. Beliau datang ke persimpangan, tempat Adrian biasa berjualan, namun tidak dengan mobil mewahnya. Beliau menyamar, mengenakan pakaian sederhana dan topi yang menutupi wajahnya. Beliau mendekati Adrian dan meminta 1 eksemplar koran. Adrian memberikan koran itu tanpa mengenali ayahnya pada awalnya karena sedang sibuk menghitung kembalian. Ketika tangan mereka bersentuhan, Adrian tertegun. Dia mengenali tekstur kulit tangan yang telah membesarkannya. Dia menatap wajah ayahnya yang perlahan membuka topi. Tidak ada kata-kata yang terucap selama beberapa menit. Hanya ada keheningan di tengah bisingnya klakson kendaraan. Pak Baskoro melihat tangan anaknya yang kasar, kuku yang hitam karena tinta, dan wajah yang terbakar matahari. Namun beliau juga melihat binar mata yang penuh dengan kebijaksanaan. Apakah kamu sudah cukup belajar, Adrian? Tanya Pak Baskoro dengan suara yang serak karena emosi. Adrian tidak menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang minta pulang. Dia hanya mengangguk pelan dan menjawab, "Aku belajar bahwa selembar koran ini lebih berat harganya daripada jam tangan Rolexku dulu, Ayah. Karena di balik koran ini ada keringat, ada harapan, dan ada harga diri yang harus dijaga." Mendengar itu, Pak Baskoro memeluk anaknya erat-erat di pinggir jalan, tidak peduli dengan debu atau bau keringat yang menempel di baju Adrian. Saya yang menyaksikan dari seberang jalan merasa tenggorokan saya tersumbat oleh rasa haru. Ini bukan lagi soal harta warisan. Ini adalah soal kembalinya jiwa yang sempat hilang dalam kemewahan yang membutakan. Kisah Adrian ini menjadi perbincangan hangat di kalangan internal perusahaan setelah dia kembali. Namun, dia tidak kembali sebagai Adrian yang dulu. Dia kembali sebagai direktur operasional yang baru, namun dengan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda. Dia sering terlihat makan siang bersama para staf keamanan dan petugas kebersihan di kantin bawah, mendengarkan keluhan mereka bukan sebagai formalitas, tapi karena dia benar-benar mengerti kesulitan mereka. Dia menginisiasi program beasiswa bagi anak-anak pedagang kaki lima dan memastikan bahwa setiap pekerja di perusahaannya mendapatkan upah yang tidak hanya layak, tapi juga memanusiakan mereka. Dia tahu bagaimana rasanya berharap pada 1 keping koin, dan dia bersumpah tidak akan membiarkan orang lain merasa putus asa selama dia memiliki kekuatan untuk membantu. Dari perspektif sosiologis, apa yang dialami Adrian adalah bentuk involuntary poverty simulation yang berhasil. Seringkali, orang-orang kaya mencoba melakukan simulasi kemiskinan hanya untuk konten atau pencitraan. Namun, tanpa adanya risiko yang nyata, seperti kehilangan warisan, simulasi itu tidak akan pernah menyentuh inti dari karakter seseorang. Adrian dipaksa untuk benar-benar tenggelam, dan dalam proses tenggelam itu, dia menemukan kekuatan untuk berenang. Ini membuktikan bahwa karakter manusia bukanlah sesuatu yang statis. Karakter dibentuk oleh tekanan, seperti karbon yang berubah menjadi berlian karena tekanan yang luar biasa di dalam perut bumi. Jika Adrian tetap berada di zona nyamannya, dia mungkin akan berakhir menjadi statistik kegagalan generasi ketiga. Namun, jalanan telah menempanya menjadi pemimpin yang memiliki hati. Sekarang, setiap kali saya melewati persimpangan jalan itu, saya selalu teringat pada sosok pemuda berbaju desainer yang memegang koran dengan canggung. Tempat itu kini menjadi simbol bagi saya, bahwa tidak ada posisi yang terlalu tinggi untuk jatuh dan tidak ada posisi yang terlalu rendah untuk bangkit kembali. Adrian sering berkunjung kembali ke sana, bukan untuk berjualan lagi, tapi untuk memastikan Mbah Darmo dan teman-teman seperjuangannya di jalanan mendapatkan hidup yang lebih baik. Dia tidak memberikan uang secara cuma-cuma, tapi dia membangun ekosistem usaha kecil agar mereka bisa mandiri. Dia mengubah rasa sakitnya selama 3 bulan menjadi berkah bagi ribuan orang lainnya.
Pelajaran terbesar dari kisah nyata yang saya saksikan ini adalah bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang ada di dalam rekening bank kita, melainkan dari seberapa besar empati yang kita miliki terhadap sesama. Uang bisa hilang dalam semalam karena inflasi, krisis ekonomi, atau kesalahan manajemen. Namun, karakter dan keterampilan untuk bertahan hidup adalah aset yang tidak akan pernah bisa disita oleh siapapun. Adrian telah membuktikan bahwa menjadi anak CEO hanyalah sebuah label, namun menjadi manusia yang berguna adalah sebuah pencapaian. Dia kehilangan kemewahannya selama 90 hari, namun dia menemukan kemanusiaannya selamanya. Kisah ini juga mengingatkan kita semua untuk tidak pernah meremehkan siapapun yang kita temui di jalanan. Di balik sosok penjual koran yang lusuh, mungkin ada perjuangan yang luar biasa. Atau mungkin ada pelajaran hidup yang sedang ditulis oleh takdir. Kita tidak pernah tahu beban apa yang sedang dipikul orang lain. Satu senyuman atau satu keputusan untuk membeli dagangan mereka mungkin terlihat kecil bagi kita. Namun bagi mereka, itu bisa berarti harapan untuk menyambung hidup satu hari lagi. Adrian telah merasakannya, dan kini dia membagikan kesadaran itu kepada dunia melalui tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata manis di atas podium. Sebagai penutup dari apa yang saya saksikan, saya ingin menekankan bahwa transformasi Adrian adalah pengingat bagi kita semua yang mungkin saat ini sedang berada di puncak, agar jangan pernah lupa pada tanah tempat kita berpijak. Dan bagi yang sedang berada di bawah, jangan pernah kehilangan harapan, karena aspar yang keras sekalipun bisa menjadi guru terbaik jika kita memiliki kerendahan hati untuk belajar. Dunia ini berputar, dan satu-satunya hal yang tetap adalah kebaikan yang kita tanam di sepanjang perjalanan itu. Adrian telah menyelesaikan ujiannya, dan dia lulus dengan nilai yang tidak bisa diukur dengan angka, melainkan dengan air mata syukur dari orang-orang yang kini dia bantu. Demikianlah kisah yang saya saksikan sendiri tentang bagaimana seorang anak CEO menemukan jati dirinya di antara tumpukan koran pagi. Sebuah perjalanan dari keangkuhan menuju empati, dari kemewahan menuju kebermaknaan. Semoga cerita ini memberikan sudut pandang baru bagi kita semua dalam memandang kehidupan dan kesuksesan. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh atau memberikan inspirasi, jangan ragu untuk menekan tombol like dan membagikannya kepada orang-orang terdekat Anda. Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah hukuman yang diberikan Pak Baskoro itu terlalu kejam atau justru sebuah tindakan kasih sayang yang paling murni? Mari kita berdiskusi dengan bijak di sana. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya yang saya saksikan langsung dari lapangan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, tetaplah rendah hati dan teruslah menebar kebaikan dimanapun Anda berada.